Kita ketemu lagi di video tentang keperawatan gerontik. Nah, setelah kemarin kita membahas tentang pencegahan jatuh pada lansia, di video ini kita akan bersama-sama melihat salah satu intervensi keperawatan yang didesain untuk memfasilitasi latihan fisik pada lansia. Latihan fisik pada lansia ini akan kita sebut dengan LAFISKA. Nah, teman-teman tahu nggak? Latihan fisik pada lansia diketahui dapat menurunkan resiko terjadinya penyakit dan meningkatkan kemandirian lansia dalam menjalankan aktivitasnya. Latihan fisik sendiri berbeda dengan aktivitas fisik pada umumnya, karena di latihan fisik memiliki kegiatan yang bersifat terjadwal, gerakannya terstruktur, dan dilakukan berulang kali. Oke, sekarang ada 4 prinsip yang teman-teman harus ketahui ketika kita akan melakukan LAFISKA. Yang pertama, ketahanan. Kedua, kekuatan. Ketiga, keseimbangan. Dan yang terakhir adalah fleksibilitas. Keempat hal itu yang nantinya akan kita latihkan ketika melakukan LAFISKA pada lansia. LAFISKA bisa dilakukan secara mandiri oleh lansia maupun dilakukan secara berkelompok. Pada LAFISKA terdapat 4 gerakan inti. Yang pertama, pemanasan. Yang kedua, gerakan intinya itu sendiri. Yang ketiga adalah permainan. Dan yang terakhir ditutup dengan pendinginan. Gerakan pertama yakni gerakan pemanasan. Gerakan ini diawali dengan menengokkan kepala ke kanan dan ke kiri selama 3-5 hitungan selama 2 set. Kemudian, gerakan berikutnya adalah gerakan lengan dan bahu. Gerakan ke atas dan ke bawah, bergantian kanan dan kiri. Berikutnya, masih digerakkan lengan dan bahu, tapi kali ini kita menggerakkan bahunya ke atas dan ke bawah. Gerakan keempat yakni gerakan punggung. Gerakan ini harus ditahan selama 8 hitungan. Gerakan berikutnya yakni gerakan bahu dan pinggang yang dilakukan selama 3-5 hitungan dan diulangi sampai 2 set. Gerakan terakhir yakni gerakan kaki yang dilakukan selama 8 hitungan selama 2 set. Kita masuk ke latihan inti. Latihan inti yang pertama yakni latihan keseimbangan. Gerakan pertama yakni gerakan mengangkat satu kaki ke belakang dan ditahan selama 8 hitungan, bergantian kaki kanan dan kiri. Berikutnya, gerakan kita merentangkan kedua tangan ke samping, ditahan selama 8 hitungan dan diulangi selama 2 set. Gerakan berikutnya yakni gerakan duduk dan tongkat keseimbangan. Kita mengarahkan pandangan mata kemana tongkat kita bergerak.
Gerakan ini ditahan selama 8 hitungan dan dilakukan selama 2 set. Tapi, bila belum mampu, silakan bisa disesuaikan dengan kemampuan lansia yang kita bina. Lanjut, gerakan berikutnya adalah gerakan jalan tumit ke jari. Lansia kita instruksikan untuk berjalan dan merapatkan tumit ke jarinya dan berjalan 3 meter. Dan gerakan terakhir di bagian keseimbangan adalah gerakan berjalan ke samping melewati 10 balok kayu yang berjarak 50 cm. Oke, sekarang kita masuk ke gerakan yang melatih kekuatan otot. Gerakan pertama yakni mengangkat barbel dengan lengan ke arah atas. Oke, gerakan kedua yakni mengangkat barbel dari posisi di bawah hingga mendekatkannya ke bahu. Gerakan ketiga yakni gerakan duduk dengan mengangkat satu kaki bergantian, ditahan selama 3-5 hitungan. Oke, sekarang ke gerakan terakhir yakni gerakan mengangkat kaki, kemudian menuliskan angka dari 1 sampai 9. Kita lanjut ke gerakan berikutnya, yaitu bagian permainan. Gerakan pertama yakni gerakan lempar tangkap bola selama kurang lebih 5 menit. Gerakan kedua yakni gerakan menendang bola ke arah gawang sejauh 3 meter. Gerakan ketiga yakni gerakan menendang bola ke arah 5 botol aqua 600 cc dengan jarak 3 meter. Dan yang terakhir yakni gerakan melempar bola ke keranjang dan kita hanya diberi waktu 2 kali untuk melempar. Nah, sekarang gerakan terakhir yakni gerakan pendinginan. Gerakan terakhir ini cukup simple, yakni lansia kita instruksikan untuk melakukan tarik nafas dalam dengan posisi duduk. Oke, itulah tadi rangkaian gerakan dari LaFisca yang bisa kita terapkan untuk memfasilitasi lansia agar bisa lebih aktif bergerak. Seperti yang kita lihat tadi, peran fasilitator sangat penting, sehingga fasilitator seharusnya tahu dan paham masalah pada lansia seperti apa dan bagaimana kita mengintervensinya melalui LaFisca ini. Kemudian, LaFisca ini apabila dilakukan secara berkelompok memiliki berbagai manfaat bagi lansia yang tinggal di institusi. Salah satu manfaatnya yakni bisa mengurangi resiko isolasi sosial dan juga mengurangi kesepian akibat tinggal terlalu lama di sebuah institusi. Nah, tak bosan-bosannya saya mengingatkan untuk selalu memeriksa respon pasien ketika latihan. Selain itu, jangan lupa untuk memberikan apresiasi positif, memberikan semangat, dan juga bersikap empati dan sabar ketika kita mendampingi lansia latihan LaFisca. Demikianlah akhir dari video LaFisca kali ini. Semoga apa yang teman-teman lihat bisa bermanfaat dan semakin menambah pengetahuan teman-teman dalam mengaplikasikan sebuah latihan fisik terkhusus pada lansia. Sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya. Dadah!